Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terkait pengecekan atau kondisi. Jadi di file saya nanti bisa dicek di Google Drive ya. Ada tambahan file namanya pengecekan atau kondisi atau if. Nah, itu silakan dilihat. Ada file yang dimana penjelasan terkait pengecekan itu apa, kemudian sintaknya bagaimana. Nah, kalau yang di file materi.ppte itu juga ada beberapa contoh kasus. Nanti saya juga akan menjelaskan dengan model seperti itu. Ya. Yang pertama, kita bahas bahwa pada saat kita melakukan pengecekan itu pasti ada operator. Operator-operator yang sering kita gunakan ya operator logika, mulai dari mungkin kurang dari, sama dengan, atau mungkin sama dengan, atau mungkin lebih dari sama dengan. Nah, operator-operator itu cara penulisannya seperti ini, dan ini penjelasannya. Less than itu berarti lebih kecil. Less than or equal to, nah berarti lebih kecil sama dengan. Terus greater than berarti lebih besar. Greater than or equal to berarti lebih besar sama dengan. Nah, equal to berarti A sama dengan. Nah, ini dilihat penulisannya. Ini adalah cara penulisan di program ya. Pada saat kita nulis di programnya menggunakan bahasa Java, bahasa pemrograman Java, maka ini cara-cara penulisannya. Kemudian berikutnya adalah saya sudah pernah menjelaskan terkait if. Saya tampilkan di slide-nya. Nah, ini penulisan dalam bentuk flowchart. Ini if-nya itu kondisi ya. Jadi ini adalah kondisi, berarti ada nilai berapa dengan operator apa. Kondisinya seperti itu. Dan untuk simbolnya yaitu menggunakan belah ketupat. Nah, simbol-simbol yang lain misalkan di flowchart itu ada simbol yang namanya, ini saya tampilkan. Nah, ini ada simbol yang namanya segi 6 itu. Nah, ini namanya adalah preparation. Terus ada simbol terminator, berarti nilai mulai dan berakhir. Kemudian ada simbol jajar genjang, berarti menginputkan. Ada simbol proses, berarti prosesnya. Maka semuanya simbol tersebut itu hanya bisa mengarah keluarnya satu, ya, hanya mengarah keluarnya satu. Kecuali decision. Sehingga di sini decision simbolnya pastinya dia mempunyai arah panah dua. Nah, kalau nanti kalian menggunakan simbol misalkan jajar genjang atau simbol proses terus arah keluarnya dua, saya salahi. Kenapa? Karena yang namanya flowchart atau diagram alir itu kalau simbolnya adalah proses, simbolnya adalah segi 6 atau jajar genjang, itu hanya boleh satu arah keluar, dia menujunya ke satu saja, kecuali decision ini. Nah, decision itu bisa ada if saja itu berarti kondisi ini kalau dilakukan benar apa yang dilakukan, udah kayak gitu. Ada juga if else, berarti jika benar apa yang dilakukan, dan jika tidak berarti ini apa yang dilakukan. Terus berikutnya if else if else. Nah, ini ada beberapa code yang saya tuliskan di sini. Ini adalah pseudo code-nya. Nah, kalau kita menggunakan sintaknya gimana? Yang pertama, kalau kita menggunakan if, ini perhatikan sintak yang ada di sini. Jadi if ini adalah kondisinya. Kondisinya itu harus dikasih nilai dan operatornya apa. Terus kalau bernilai benar, kondisi ini bernilai benar itu berarti jika kondisinya sesuai, berarti dia melakukan perintah yang ada di dalam kurung kurawan. Nah, satunya lagi if else. Nah, ini perintahnya. Jika dia kondisinya benar melakukan perintah yang atas ini, blok atas. Jika salah, else berarti perintahnya yang bawah. Nah, ini yang if else. Satunya lagi yaitu if else if sama else. Nah, maka kalau kondisinya ada dua kayak gini, ini kan if yang pertama kondisinya apa? Kalau tidak sesuai atau tidak benar, maka else if, ada pengecekan lagi, ada kondisi lagi. Nah, kalau tidak sesuai lagi baru else. Ini berarti nanti simbol belah ketupatnya atau decision-nya ada dua karena mengikuti if-nya. Mohon diperhatikan seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang paling sederhana.
Ini ada decision-nya ada 2, mohon diperhatikan. Ini ada decision-nya 2, berarti dia menggunakan contoh yang if, else if, sama else. Ya. Di sini ada contohnya, yaitu disuruh melakukan apa kalau sudah ada flowchart, kalau sudah ada pseudocode, maka langkah yang paling mudah saat kita membuat programnya, perhatikanlah kondisi yang setelah mulai, atau istilahnya apa ya? Perhatikan simbol atau perhatikan tulisan setelah mulai dan sebelum selesai. Maka simbol itulah yang dituliskan di programnya. Saya tekankan lagi, kalau disuruh membuat program, terus di sini sudah ada pseudocode ataupun sudah ada flowchart, maka perhatikanlah simbol atau tulisan yang setelah mulai sama sebelum selesai. Itu yang harus ditulis. Contoh ini ada contoh. Misal di sini nanti saya langsung menampilkan, jadi ini ada perubahan, saya nggak ada variabel output. Jadi langsung, ini berarti print, langsung print kayak gini. Ini juga langsung print kayak gini. Ini juga langsung print. Udah, saya lanjut. Kita buat program, maka dalam bahasa pemrograman Java, setelah kita membuat ini namanya adalah project, yang ini namanya package, ada package Alpro, ada package matrix, ada package pencarian, ada package pengurutan. Maka saat kita mau membuat program baru, berarti boleh di dalamnya package. Ini, klik kanan, new Java class. Nah, nama file yang kita buat di sini, ini nama file, otomatis akan sama dengan nama kelasnya. Jadi misal ini contoh if else, maka file yang kita buat otomatis akan sama dengan kelasnya. Nah ini, karena saya tidak ada default publik utama, main utama, maaf. Ini saya hapus, ini hanya suatu komentar. Ini kalau kita membuat di Java itu biasanya ada fungsi utamanya di sini. Ada package, ada public void main-nya. Karena saya tidak ada, maka sebenarnya harus dituliskan di sini public void main string args. Ini saya nggak ada statik. Boleh nggak Bu nggak dikasih statik? Boleh, tapi kadang ada pengaruhnya. Jadi saya nggak bahas yang terkait statiknya, langsung saya kasih aja. Nah, karena nanti di sini di flowchart ataupun di pseudocode-nya ada input. Nah, berarti kita harus mendeklarasikan tambahannya. Mendeklarasikan sesuai di bahasa Java. Mau menggunakan apa? Kalau kita mau menggunakan scanner, ya gunakan scanner. Import java.util.scanner. Udah, scannernya kita import dulu, baru kita membuat variabel scannernya. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, sudah. Selanjutnya langsung ikuti urutan. Di sini urutannya nomor 2 adalah deklarasi. Nah, deklarasi nilai, berarti nilai itu variabel. Nah, kalau kita inputannya angka, berarti gunakan tipe data. Itu bedanya, kalau di flowchart tidak perlu tipe data, kalau di program perlu tipe data. Berarti tipe datanya misalkan integer nilai. Udah, urutan berikutnya nomor 3, ini inputan. Nah, inputan itu langsung seperti ini bisa. Nilai, ini nanti diinputkan, scannernya namanya apa. Terus tipe datanya nilai tadi, integer, berarti next in. Udah, seperti ini sebenarnya bisa. Tapi kadang orang yang tidak membuatnya langsung itu tidak tahu ini disuruh apa. Nah, otomatis kita harus memberikan keterangan dulu di layar output agar si orang yang menggunakan program itu tahu harus melakukan apa. Maka caranya adalah saya tampilkan di layar agar si usernya tahu bahwa dia disuruh menginputkan nilai. Masukkan nilai angka.
Udah dalam bentuk angka biar kelihatan jelas. Nah, kalau kayak gini tahu nanti, oh ini disuruh menginputkan. Nah, inputannya nanti ditampung di variabel ini. Nah, sudah jelas ya. Berikutnya, perintah berikutnya adalah ini, pengecekan. Nah, saat pengecekan seperti ini, maka kita harus melihat, oh di sini ada if. Nah, berarti gunakanlah perintah yang saya terangkan tadi ini. Nah, kayak gini kondisinya. Kondisinya apa? Ya udah ngikuti ini aja. Nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 84. Berarti saya buat di sini if nilai lebih besar sama dengan apakah sama dengan atau enggak ya? Lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 84. Berarti dapatnya nilai apa? AB. Berarti ditampilkan di layar. Sistem .o.print nilainya berapa kita tampilkan. Tanda plus itu hanya menggabungkan, tidak ada penjumlahan di sini. Plus itu menggabungkan nilai yang kita inputkan nanti. Nah, ini ditampilkan kayak gini aja. Kalau nggak ada petik, itu artinya berarti langsung nilai dari variabel tersebut. Nah, terus berikutnya ditampilkan lagi keterangan misalkan. Keterangannya apa tadi di sini? Keterangannya adalah AB. Berarti saya tulis di sini AB. Udah selesai untuk if yang pertama. Ikuti urutan. Ini sudah kalau iya. Jika tidak, apa yang dilakukan? Nah, di sini kalau tidak ada if lagi, berarti kalau di program namanya tadi else. Nah, ini ya perintahnya. Nah, ini else. Maka saya tulis di sini else. Terus ada pengecekan lagi. Nah, ikuti berikutnya. Pengecekannya apa? Jika nilai lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari sama dengan 100, berarti A. Saya tulis di sini. Jika nilai lebih dari sama dengan 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100, berarti keterangannya apa? B tadi. Maaf, apa ya? Saya tulis di sini sistem .o.print nilainya ditampilkan. Nah, ini plus nilai, ini hanya menggabungkan, nanti ada keterangan. Udah selesai. Ini agar nanti dia tanda kursornya pindah baris, saya kasih len. Nah, satunya lagi yang terakhir. Ini else. Else-nya apa? Langsung menampilkan nilai dan output gagal. Berarti langsung di sini else-nya. Inilah cara penulisannya. Sistem .o.print dan nilainya ditampilkan dalam bentuk angka tadi dan keterangannya adalah udah selesai. Jadi pseudocode ataupun flowchart yang kita tulis ini kalau dibuat dalam bentuk program ya tinggal nulis mulai dari sini yang saya blok. Nah, ini saja. Mulai dan selesainya tidak perlu karena mulainya itu sudah ada ini. Ini semuanya itu sudah default kalau biasanya ada yang default. Kalau saya tadi defaultnya hanya kelasnya saja, fungsi utamanya saya buat sendiri. Nah, selesainya ini ya ini kurungnya ini. Jadi saat kita menuliskan perintah, kalau ditampilkan di layar harus di dalamnya ini fungsi utama. Dan di dalam kurung ini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kurungnya. Jadi saat kita mau belajar pemrograman, maka tidak hanya bisa nulis code ya pesan saya, tapi harus mengerti code yang kita buat itu kira-kira ilustrasinya seperti apa, terus hasilnya apa, kayak gitu. Nah, ini kalau diilustrasikan, saya terangkan lagi. Kalau ini diilustrasikan, maka misal saya kasih teks ya. Nah, ini ilustrasi. Maka kalau kita membahas ilustrasi,
Ini saya perbesar dulu. Udah kelihatan besar ya. Nah, kalau kita membahas ilustrasi, berarti yang harus diperhatikan adalah cari yang simbol jajar genjang, baik jajar genjang yang input ataupun jajar genjang yang output. Output berarti ada tulisan output boleh, ada tulisan print boleh. Jadi kalau pseudocode juga sama, cari yang tulisan input sama cari yang tulisan output. Nah, berarti kalau di sini ada input, maka kita disuruh menginputkan dulu. Berarti misal saya inputkan, ini inputnya nilai, berarti nilainya misalkan saya inputkan 76, maka harusnya kan ditampilkan ini printnya apa, atau hasilnya, hasil atau outputnya. Outputnya apa? Dilihat aja, ini dia menampilkan nilai, oh berarti nilainya ditampilkan, nilai sama dengan 76. Berikutnya dia menampilkan keterangan, keterangannya gagal atau KA atau KAB, itu dari mana ya? Dilihat di sini, di masing-masing nilai ini ada pengecekan. Oh 7, apakah 76 dimasukkan ya nilainya, 76 lebih dari sama dengan 80? Tidak. Dan apakah 76 kurang dari sama dengan 84? Tidak. Ini gagal, berarti berikutnya tidak kan? Nah, pengecekan lagi. Apakah 76 lebih dari sama dengan 85? Tidak. Dan apakah 76 kurang dari sama dengan 100? Juga tidak. Berarti kalau tidak, ini yang ditampilkan. Gagal. Itu ilustrasinya. Maka kalau kita mau membuat program itu juga harus bisa melogika. Berlogika atau berimajinasi, benar nggak yang kita lakukan ilustrasi ini sesuai dengan programnya. Kita coba ya, kita running, inputannya 76. Ada di bawah ini, perhatikan di layar bawah, saya inputkan 76. Nah ini, nilai 76 keterangan gagal. Itu yang harus dipahami terkait if ya, if else. Ini perintah if else. Sedangkan materi berikutnya yaitu kita bahas yaitu dengan switch case. Kalau switch case itu pilihan ya. Lebih tepatnya pilihan. Maka di sini itu cukup variabelnya, switch itu nanti variabelnya. Nah, pilihannya apa? Contoh misalkan saya mau menampilkan hari. Ya, jadi kalau saya tulis 1 berarti hari Minggu. Kalau saya tulis 2 berarti hari Senin. Atau saya mulai dari Senin, berarti kalau saya tulis Senin berarti Senin. Maaf, kalau saya tulis 1 berarti Senin. Kalau saya tulis 2 berarti Selasa. Kayak gitu modelnya pilihan. Jadi kalau saya tuliskan ini perintah sintaknya, struktur penulisannya harus dipahami. Nah, contoh misalkan tadi saya mau membuat terkait mengkonversi angka 1 ke dalam bentuk hari misalkan. Konversi hari. Nama file saya tadi konversi hari, maka kelasnya sama. Terus di sini kalau kita mau melakukan inputan sama seperti tadi penjelasannya, ada scanner. Misal saya pakai scanner. Selain scanner bisa juga menggunakan buffer reader. Udah. Ingat, perintahnya harus dituliskan di dalam fungsi utama. Berarti harus dibuat dulu fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya namanya adalah void main. Dan penulisannya harus diperhatikan karena case sensitif, kapital kecil pengaruh. Scannernya dideklarasikan. Input. Misal saya buat suatu pilihannya adalah input angka 1 sampai 7. Hari itu ada hanya 7 ya. Berarti saya buat byte angka. Kasih keterangan di layar bahwa si user harus menginputkan masukkan angka pilih
1 sampai 7. Ini disuruh menginputkan, terus ditampung di variabel angka. Tipe data scannernya adalah, tipe scannernya, variabel scannernya adalah input. Tipe data angka tadi next byte. Nah, byte kan tipe datanya. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan switch, ikuti perintah ini. Ini adalah variabel, yang berikutnya ini pilihan yang case-nya. Berbeda jauh dengan if. Kalau if di sini itu kondisi. Kondisi itu bisa berupa variabel dan juga operator dan juga istilahnya nilainya. Ya, kalau dan di switch itu hanya variabel aja. Switch angka. Nah, dikasih kurung kurawal. Pilihannya apa? Case misalkan 1. Berarti ditampilkan di layar sistem titik O titik print angka tadi diinputkan berapa, berarti harinya ini plus, penjelasan saya lagi, plus adalah penggabungan hari Senin. Nah, kalau mau dibuat break bisa. Kenapa? Karena biar tidak pindah pilihan berikutnya. Nah, ini ada break, bedanya lagi. Ini dikasih break. Tuh, ini saya taruh di sini. Peletakan kurung boleh dikasih kurung, nggak usah kurung nggak apa-apa. Terus case lagi 2. Kayak gini lagi, sistem titik O titik println angka. Nah, itu yang membedakan ya. Plus angka pilihannya apa, hari Selasa, dan seterusnya. Kalau enggak berarti defaultnya. Defaultnya apa? Ya dikasih. Maaf, ini tadi kurang break. Defaultnya adalah sistem titik O titik println angka tidak sesuai pilihan. Tidak sesuai pilihan. Dah. Jangan lupa yang defaultnya juga dikasih break. Ini misalkan sampai 7 kan, pilihannya 7 ya boleh ya, di copy aja. Saya nggak menyalahkan kalian untuk melakukan copy paste ya, tapi yang terpenting adalah paham. Kalau ada terjadi apapun itu kita tahu harus melakukan perbaikan di mana. Tidak hanya melulu bisa nulis code-nya saja. Kamis, enam, Jumat, 5 ya, 6, Sabtu, dan terakhir nambah 1 lagi. Itulah bedanya case switch case sama if ya. Kalau if itu dilengkapi dengan nilai, jadi kondisinya itu tidak hanya variabel saja tapi ada nilainya dan operator. Sedangkan yang switch case dia hanya variabel saja. Mohon itu yang diperhatikan. Kalau kita misal kita buat ilustrasi, berarti harusnya di sini ada pseudocode sama flowchart misalkan. Tapi ini saya nggak membuat. Langsung ilustrasinya. Misal saya nanti di sini saya melakukan inputan. Ini saya tulis programnya. Karena ini lumayan banyak ya. Saya buat langsung dari variabelnya ini. Kayak gini. Saya print screen. Udah. Saya taruh di sini contohnya.
Sweet case. Lumayan agak ini ya, kecil-kecil. Udah. Nah, misal ini saya inputkan. Ini kan ilustrasinya ada inputan ya. Ilustrasi inputnya yaitu misalkan saya tampung di angka, saya tampung di sini 8, berarti yang ditampilkan di layar terangannya nanti angka sama dengan 8 output. Nah, terus ada tulisan tidak sesuai pilihan. Dah, ini saya buat tulisannya agak font udah enggak ada daripada saya nyeting. Udah saya buat seperti ini. Saya running ini. Tadi inputan saya 8. Apakah sama? Ya, insya Allah sama dengan yang di ilustrasi. Nah, tidak sesuai pilihan. Jadi itu modelnya penulisan Sweet. Mohon dipelajari dan disimak dengan teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.